Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Dialog Publika hari ini bersama saya Elma Pratiwi. Dan harga BBM non subsidi saat ini memang tengah ataupun sudah mengalami kenaikan atau penyesuaian harga hingga 2 kali dalam sepekan terakhir. Kondisi ini pun menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terhadap efek domino yang terjadi terhadap perekonomian di daerah termasuk juga di Provinsi Kalimantan Timur. Dan hal ini juga yang dikhawatirkan adalah adanya potensi terhadap lajunya masuk ataupun lajunya inflasi di daerah Kalimantan Timur. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini dengan tema strategi pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Timur. Saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama adalah Pak Bayu Adi Hardianto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore Mbak Elma. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya ada Pak Ari Priyono, Analis Perdagangan Ahli Pertama dari DPP KUKM Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Ari. Sore Mbak. Sehat juga Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terakhir yakni Pak Astri Yulidar Abbas, pengamat ekonomi dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Selamat sore Pak Astri. Selamat sore Mbak Irma, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, dan pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan lebih lanjut terkait dengan tema strategi pengendalian inflasi di Kalimantan Timur, kami akan hadirkan terlebih dahulu prolog berikut ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai memicu kewaspadaan di tengah masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam beberapa waktu terakhir, penyesuaian harga sejumlah produk BBM yang terjadi hingga 2 kali dalam kurun 2 pekan dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi daerah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya efek domino, mulai dari meningkatnya biaya distribusi barang dan jasa hingga tekanan terhadap daya beli masyarakat akibat kenaikan harga di tingkat konsumen. Dampak paling nyata dari kenaikan BBM diperkirakan akan terasa pada sektor logistik dan distribusi kebutuhan pokok. Mengingat Kalimantan Timur memiliki wilayah yang luas dengan ketergantungan tinggi terhadap transportasi daerah dan distribusi antar daerah. Jika tidak diantisipasi secara tepat, kenaikan ongkos angkut dapat mendorong peningkatan harga pangan, bahan kebutuhan harian, serta berbagai komoditas strategis lainnya. Situasi ini tentu akan berpengaruh terhadap laju inflasi daerah yang selama ini menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, tantangan pengendalian inflasi di Kalimantan Timur tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga BBM semata, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang terukur, responsif, dan berkelanjutan menjadi sangat penting agar dampak kenaikan BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang berkepanjangan. Lantas, bagaimana strategi pengendalian inflasi yang paling efektif untuk meredam dampak lanjutan kenaikan harga BBM di Kalimantan Timur? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika. Strategi pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Timur, saya ingin ke Pak Bayu untuk pertanyaan pertama begitu Pak Bayu. Tadi di pengantar disebutkan bahwa sebetulnya untuk faktor inflasi tidak hanya terdiri ataupun faktornya dari BBM saja gitu. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa sebetulnya bagaimana faktor yang bisa menyebabkan suatu daerah ini mengalami inflasi seperti itu Pak Bayu. Iya, terima kasih Mbak Elma. Kalau kita bicara inflasi itu berarti kan bicara kenaikan harga secara terus-menerus terhadap mata uang kita. Jadi kalau secara basicnya kan sebenarnya kenaikan harga disebabkan karena apa? Karena supply dan demand dasarnya.
Jadi ada permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa, sedangkan suplainya atau penawarannya tidak sebanding, sehingga karena ada ada gap antara supply dan demand, harga akan beranjak naik. Itu kan sebenarnya tadi Pak dosen pasti itu kan supply demand seperti biasa itu. Nah, penyebab inflasi itu banyak. Misalnya kalau kita bicara inflasi ya, itu sebenarnya kan tadi dasarnya itu ya. Nah, juga kita lihat karakteristik daerahnya, karakteristik wilayah. Misalnya kalau kita lihat contoh di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini kalau kami akses itu bahwa sebagian besar kebutuhan pokok, beras, kemudian holti, sayuran dan sebagainya itu banyak sekali dipasok dari luar. Sehingga harga kebutuhan pokok itu akan relatif tinggi. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat karakteristik wilayah di Kalimantan Timur, harganya relatif tinggi. Baik. Beda dibandingkan dengan daerah pemasok. Misalnya di Jawa, ya Jawa Timur atau Sulawesi, itu untuk kebutuhan kebutuhan pokok, beras dan sebagainya mereka relatif lebih rendah. Baik. Seperti itu. Dan terkait dengan BBM non subsidi yang saat ini mengalami kenaikan begitu Pak Bayu, sebenarnya faktornya seperti apa melihatnya? Apakah memang sangat berpengaruh ataupun dampaknya begitu besar ketika BBM ini naik begitu Pak ya terhadap supply demand dan sebagainya, akhirnya inflasi ini bisa terjadi begitu? Betul Mbak Elma. Jadi kalau kami lihat ya secara historis itu kenaikan BBM subsidi maupun non subsidi akan berdampak, khususnya pada sektor transportasi seperti itu. Jadi walaupun non subsidi itu biasanya kan dikonsumsi oleh rumah tangga, tapi ada juga untuk angkutan transportasi barang itu juga terdampak. Nah, karena angkutan barang kebutuhan pokok transportasi terdampak, otomatis barang-barang itu juga akan ikut naik seperti itu. Baik, jadi dampaknya juga cukup luas begitu Pak ya, termasuk saya ingin ke Pak Ari begitu, tadi disampaikan untuk barang, jasa ini cukup berpengaruh ketika harga BBM naik, semua bisa naik, akhirnya berdampak untuk UMKM dan juga para pengusaha begitu. Bisa disampaikan Pak Ari? Baik, makasih Mbak Elma. Kenaikan BBM ini memang seperti yang Pak Bayu sampaikan tadi, dampaknya memang agak luar biasa Mbak ya, apalagi dengan kenaikan ini secara otomatis efek dominonya kepada pasokan, distribusi barang kebutuhan pokok maupun dia barang penting pasti akan ikut berdampak, ikut naik juga. Seperti yang kami lakukan, biasanya kami melakukan pemantauan ya setiap harinya, baik itu dari tingkat pedagang maupun tingkat distributor. Untuk per hari ini pun sudah ada beberapa komoditi yang naik lumayan signifikan, seperti beras. Beras tadi yang hari ini kami pantau kebetulan ada kenaikan di Mahulu dan Kubar. Dua daerah ini yang paling tinggi ya? Apalagi Mahulu dan Kubar ini kan secara geografis letaknya lebih jauh ya daripada pasar induk sendiri di Samarinda. Nah ini dampaknya memang udah terasa betul, walaupun hanya kenaikan di tahap kedua ini baru beberapa hari Pak ya, udah merasakan dampak yang signifikan. Baik. Jadi dari hasil pemantauan mungkin ada data ataupun laporan yang menyampaikan terganggunya jalur distribusi logistik begitu ya ke daerah-daerah ini begitu? Benar. Seperti yang kita ketahui Mahakam Hulu itu kan ada dua jalur distribusi Mbak ya. Yang pertama melalui darat dan kedua melalui sungai. Informasi yang kami dapat jalur darat maupun sungai saat ini memang sudah mengalami kenaikan biaya logistik. Berapa persen perkiraan? Kalau lihat dari persentase mungkin sekitar 7-8%. Tapi itu udah bisa bikin inflasi Pak ya seharusnya. Nah, mungkin sih Pak. Baik. Dan komoditas yang utama adalah bahan pokok begitu? Bahan pokok itu pasti. Apalagi di Mahulu memang untuk komoditi beras memang agak cukup kurang Mbak ya. Karena memang mereka hanya pasokan berasal dari Samarinda.
Baik, baik. Terima kasih Pak Ari. Selanjutnya saya ingin ke Pak Astri. Pak Astri sebagai pengamat ekonomi begitu ya, kacamata seorang pengamat mungkin bisa menyampaikan juga seberapa besar efek domino yang bisa ditimbulkan terhadap perekonomian di daerah Kalimantan Timur, baik itu akibat BBM ataupun hal lain dan memicu inflasi untuk di Provinsi Kalimantan Timur begitu. Ya, terima kasih Mbak Elma. Pada dasarnya Kalimantan Timur ini unik. Ketergantungan pasokan dari luar pulau itu tinggi, ya, baik pangan, kemudian bahan baku yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tinggi, terutama dari Sulawesi maupun dari Jawa. Dan yang kedua, begitu satu pemicu bergerak di dalam mata rantai produksi tadi, itu otomatis akan menambah biaya. Karena ketergantungan seperti tadi yang disampaikan Pak Bayu, disampaikan Pak Ari, biaya logistik yang tinggi. Ya. Nah, biaya logistik yang tinggi ini salah satunya yang terutama adalah BBM. Ya. Begitu katakan per kilometernya sudah naik, ini sudah menjadi efek domino yang luar biasa. Ya. Tadi disampaikan misalnya di Mahakam Ulu maupun di Kutai Barat ya, tadi sudah harga beras sudah naik. Ya. Nah sekarang kalau misalnya katakan beras terutama impor dari katakan Pulau Jawa, biaya impor yang dibebankan ke dalam distribusi barang, kemudian oleh distributor kemudian berapa yang harus diperoleh tentunya margin keuntungan, ini kan tentunya dibebankan kepada konsumen sebagai akibat kenaikan dari biaya BBM non subsidi. Sebelumnya saya juga pernah menulis sedikit bahwa selama belum ada pengganti terhadap BBM itu ya ada subsidi atau tidak subsidi orang tetap akan mengkonsumsi kecuali tersedia. Tersedia dan memang bisa dijangkau oleh khalayak banyak. Kalaupun tersedia dengan kapasitas terbatas, kembali tadi yang disampaikan Pak Bayu, supply and demand-nya berapa, kapasitas berapa yang bisa dipenuhi. Sehingga dalam satu kapasitas terbatas, ya hukum permintaannya saya akan membayar pada harga yang tertinggi, itu yang mendapatkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Iya, adanya seperti itu begitu adanya Pak, ya? seperti itu. Dan tentunya yang memiliki regulasi lebih paham dalam hal ini. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah memang benar bahwa yang mengkonsumsi non subsidi itu adalah rumah tangga konsumen yang notabene sedikit di atas. Tapi begitu katakan ini balik ke dalam industri, ya, yang tadi dia menggantungkan industri, kalau misalnya nggak ada untung, jangan industri dah. Ya, begitu dia bebankan bahwa harga BBM ini merupakan mata rantai dari distribusi pasokan ke tujuan barang, ke tujuan penjualannya, ya input dalam pembentukan harga jual serta margin keuntungannya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dikatakan yang sempat diributkan, subsidinya tepat sasaran enggak? Ya. Nah, sebenarnya harus dirubah. Subsidinya ke siapa? Bukan tepat sasarannya itu. Misalnya katakan ada ke istilahnya pakai barcode segala macam. Itu kan aksesnya gampang. Ya. Yang harusnya rumah tangga konsumen tidak mengkonsumsi juga ikut konsumsi pakai barcode udah. Nah, jadi lebih tepat bagaimana sebenarnya di lapangan prakteknya itu yang harus kita lihat. Baik, baik. Dan dapat disimpulkan juga bahwa apakah memang BBM ini menjadi faktor utama begitu Pak ya dibandingkan faktor lain ketika ini memicu inflasi tadi, termasuk yang sangat-sangat besar berkontribusi terhadap pemicu inflasi? Ya, karena ketergantungan tadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ketergantungan kita masih tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, impor terhadap pembentuk BBM itu sendiri juga masih tinggi. Ya. Kalau misalnya mau dibandingkan dengan luar negeri, kenapa kok bisa harga BBM-nya berubah? Ya. Nah, terus yang ketiga, kalaupun ada BBM yang swasta, yang dikelola swasta, distribusinya masih sangat terbatas dan hanya ada di kota besar. Tapi begitu katakan bahan bakunya untuk menghasilkan BBM-nya juga dipengaruhi, mereka memilih mundur. Karena apa? Dalam hitungan perusahaan itu tidak masuk barangkali. Sehingga mungkin margin keuntungan lebih kecil. Nah, kalau misalnya katakan ada substitusi yang paling realistis, ya, bolehlah dikatakan monopoli, tapi paling tidak ini memberikan satu penekanan bahwa kenaikan BBM itu tidak hanya sekedar memicu rangkaian atau efek domino yang besar.
Nah, yang kedua juga kita lihat kondisi geopolitik, ya. Begitu selalu ditunggu statement-statement dari yang terakhir berkaitan dengan Selat Hormuz. Tadi kembali, yang punya supply akan menahan. Ya. Kenapa tankernya nggak bisa lewat Selat Hormuz misalnya, walaupun katanya udah dibuka. Baru ada lagi yang mengatakan bahwa yang semua boleh lewat kecuali tankernya Indonesia. Nah, hal-hal semacam ini kan juga memicu sentimen ketidakpercayaan terhadap BBM di dalam negeri kita seperti itu. Jadi banyak faktor, tapi memang akan menjadi seperti bola salju yang memberikan efek domino kepada seluruh aspek produksi. Baik, banyak faktor tapi BBM juga patut diperhitungkan begitu ya Pak ya. Ya, dan pemirsa kami juga membuka layanan interaktif di 0811 4900 0046 dan nanti pemirsa bisa menelpon ataupun juga menghubungi di nomor tersebut untuk bertanya ataupun berkontribusi terhadap tema pada hari ini. Dan saya ingin ke Pak Ari kembali. Pak Ari melihat tadi jawaban dari Pak Asri yang cukup jelas sekali begitu ya terhadap faktor dan juga dampak. Namun apakah daya beli masyarakat sejauh ini dari pemantauan DPPK UKM masih samakah terhadap kenaikan ini atau seperti apa? Baik Mbak, kalau daya beli sejauh ini menurut pantauan kami masih cukup Mbak. Jadi bahasanya tuh orang Kalimantan nih, ya Mbak. Berapapun barang itu harganya pasti mampu membeli. Yang penting ada barangnya. Nah, bahasa gitu. Jadi kalau untuk dia lihat daya beli sih masih cukup aman sih Mbak. Jadi masih aman begitu Pak ya dengan 7-8% tadi. Benar. Baik. Apakah ini berarti pertanda tidak usah khawatir ya Pak ya untuk masyarakat atau seperti apa Pak Bayu? Sampaikan Pak Asri tadi karena tidak ada alternatif lain. Yang paling murah memang ya itu ya, yang ada tersedia itu ya mau nggak mau kita kan harus beli kan. Jadi ya mau nggak mau beli ya Pak. Ya, harga berapapun gitu ya. Baik. Dan juga mungkin masyarakat juga ingin mengetahui begitu ya sejauh mana peran dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran yang cukup penting untuk menstabilkan harga begitu Pak ya, menstabilkan harga ataupun juga inflasi di daerah. Bagaimana Pak Bayu menyikapi hal ini? Kalau ini kita tadi mungkin diluruskan Bu Mbak Elma. Jadi kita tidak bekerja sendiri tentunya. Pemerintah provinsi, kemudian juga stakeholder terkait, kita kan punya namanya TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah ya. Kalau di kantor pusatnya TPIP pusat gitu ya. Nah tentunya kita bersama-sama kita merumuskan nih bagaimana mengendalikan inflasi di Kalimantan Timur yang sudah memang dari baseline-nya tinggi. Nah kita tentunya dari arahan Kemendagri, Mbak Elma itu kan ada namanya strategi 4K. Jadi 4K itu kan ada keterjangkauan harga, kemudian ada ketersediaan pasokan. Nah ini yang penting adalah kelancaran distribusi tadi Pak. Yang terakhir adalah komunikasi yang efektif. Jadi itu adalah 4 formula yang harus kita laksanakan dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Timur. Nah ini kalau kita tadi bicara misalnya kita bicara masalah kelancaran misalnya di keterjangkauan harga. Tentunya kita dengan teman-teman di Perindakop dengan Pak Ari ini kita bersama-sama dengan OPD terkait juga kita mengadakan OPD operasi GPM ya Pak, Gerakan Pasar Murah, kemudian ada operasi pasar itu Bu. Kebetulan tanggal 8 sampai 10 ini kita ada gerakan operasi pasar murah serentak. Belum dari tempat Pak Ari sudah info juga Pak ya. Jadi kita kalau Kalimantan Timur ini kan ada 2 Bu, Samarinda dan Balikpapan. Nah, kita ada di 7 kabupaten kota di Kalimantan Timur, kita akan melakukan gerakan pasar murah. Tujuannya tadi salah satunya adalah untuk memitigasi kenaikan harga-harga karena dampak dari kenaikan harga BBM ya Bu ya. Nah, nanti tanggal 8, tanggal 10 kita ada yang nanti dicanangkan ini kayak ikan nggak apa-apa Bu ya. Nanti di Islamic Center itu sekalian kita ada festival ekonomi syariah, kalau kita namanya Kaltim Halal Festival. Di situ nanti ada GPM. Monggo nanti kalau masyarakat ingin membeli kebutuhan pokok dengan harga murah di sana, tapi juga di tempat lain sama Bu, nanti di Bontang, kemudian di Kutai Barat, bahkan di Mahulu juga kita ada gerakan pasar murah Bu, di tanggal 8 sampai tanggal 10 Mei. Itu mudah-mudahan bisa membantu juga pengendalian inflasi dari sisi keterjangkauan harga. Di sisi lain kita ada untuk ketersediaan pasokan. Nah ini kalau ketersediaan pasokan ini karena baseline kita adalah kita banyakkan dari luar, pasokan dari luar. Nah kita harapkan kita sudah mulai ada inisiatif dari dalam Bu, kita misalnya
Kalau Bank Indonesia sendiri kita melakukan asesmen ke beberapa daerah, misalnya kita melihat bahwa kayak seperti Kutai Kartanegara itu kan termasuk daerah pemasok beras. Iya. Nah kita coba optimalkan bagaimana supaya beras itu bisa hasilnya produksinya bisa ditingkatkan. Nah ini menjadi menarik kenapa? Karena kan kita ketahui Kalimantan Timur kan ekstraktif, banyak tenaga kerja SDM muda-muda lebih suka lari ke pekerja di sektor ekstraktif. Nah ini untuk menarik kembali tenaga muda, karena kan melihat banyak yang tua-tua nih untuk yang bekerja di sawah, kita ada metode misalnya kita penggunaan digital farming. Baik. Terus kita juga menggunakan drone, itu kan menarik kan menerbangkan drone, dan ternyata itu bisa mengurangi biaya produksi, Mbak Elma. Jadi selama ini kan juga salah satu kendala kenapa kita impor barang beras kebutuhan pokok dari luar, karena biaya produksi di Kalimantan Timur mahal, tinggi. Nah dengan penggunaan drone, penggunaan teknologi digital farming itu bisa mengurangi banyak biaya produksi. Dan sekaligus juga kita ada namanya LEISA. LEISA itu adalah kerjasama dengan Politani, Pak. Kalau nggak salah itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, tapi tidak banyak menggunakan pupuk. Dampak perang Ukraina dengan Rusia itu menyebabkan harga pupuk kita naik. Sehingga petani juga mengalami kesulitan di dalam luar Kalimantan saja sudah sulit, apalagi di Kalimantan. Nah dengan LEISA kita namanya jadi kita banyak mengurangi penggunaan barang-barang kimia, dan kita lebih memanfaatkan pupuk organik seperti itu. Nah itu alhamdulillah di Kukar itu bisa meningkatkan produksi lebih tinggi, tapi sekaligus bisa menurunkan biaya produksi. Baik. Betul. Jadi langkah mitigasinya bisa salah satunya lewat sektor pertanian ya Pak ya? Betul, jadi kita berusaha untuk meningkatkan pasokan. Nah kalau untuk kelancaran distribusi tadi ya itu tadi Bu, kita harapannya sih ada kebijakan untuk bisa BBM ini bisa kembali. Baik. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan pembahasan memitigasi ataupun strategi pengendalian inflasi di Kalimantan Timur. Tetaplah bersama kami di Dialog Publika. Anda masih menyaksikan Dialog Publika dan kami kembali membuka interaktif pemirsa di 081149000046. Dan kita akan lanjutkan perbincangan pada segmen kedua ini. Tadi di awal sempat disampaikan oleh Pak Bayu, program ataupun strategi mitigasinya ada 4K begitu Pak ya. Salah satunya yang masuk di situ adalah GPM. Nah, saya ingin ke Pak Ari. Pak Ari, kalau melihat sisi dari gerakan pangan murah ini untuk menekan inflasi, seberapa besar dampak ataupun yang bisa ditimbulkan untuk UMKM seperti itu, ataupun masyarakat secara umum? Apakah memang benar-benar lebih dari 50% dapat menekan inflasi yang terjadi atau seperti apa Pak Ari? Baik Pak, kalau dibilang lebih dari 50%, saya nggak berani jawab segitu Pak ya. Karena memang kalau GPM, operasi pasar, itu kan sifatnya jangka pendek. Memang mitigasi kita secara jangka pendek. Cuman jangka pendek ini bisa kita terus lakukan, baik itu mingguan maupun bulanan maupun mingguan. Seperti yang BI lakukan, mereka melakukan dari tanggal 8 Pak ya. Terus sama juga seperti Dinas Perindakop, kami juga melakukan GPM serta operasi pasar, dan rencananya kami kebetulan melakukan operasi pasar. Target pertama kami di bulan ini adalah di Berau dan PPU sesuai dengan hasil EWS yang kemarin terbit Pak ya. Kebetulan EWS ini kan 4 kabupaten IHK. Kebetulan memang yang paling signifikan ada di Berau dan PPU rencananya. Dan kemudian selanjutnya kami akan coba melakukan sesuai permintaan kabupaten kota. Kebetulan yang masuk itu ada Bontang dengan Kutim. Mungkin kemudian kita lari ke sana untuk melakukan operasi pasar. Dan operasi pasar ini kita tentukan titiknya itu adalah titik-titik krusial yang memang kebetulan titik yang di mana masyarakat tidak dapat menjangkau barang kebutuhan pokok itu, baik dari segi harga maupun pasokan. Nah, yang kami luncurkan itu adalah melalui subsidi ongkos angkutnya. Jadi kami bekerja sama dengan Prusda Melati Bakti Satya, itu untuk bisa mengakomodir barang kebutuhan pokok itu sampai ke titik krusial di operasi pasar di kabupaten kota.
Baik, baik. Dan satu hal juga yang menarik yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi dari strategi mitigasi 4K, yakni keterjangkauan pasokan begitu. Tadi ada pasokan dari luar. Nah, Kalimantan Timur ini masih cukup besar dikatakan pasokan dari luar ya begitu Pak ya. Artinya apakah dari DPPK UKM juga sudah mulai melakukan program ataupun strategi yang percepatan strategi mungkin agar pasokan-pasokan ini bisa dari lokal seperti itu ya. Jadinya ya, inflasi yang ada ini bisa ditekan juga begitu Pak Ari. Benar. Pasokan lokal itu sebenarnya sudah sering kita bicarakan dengan stakeholder terkait, baik itu Dinas Pangan, Badan Pangan, terus dengan tim inflasi daerah juga sering kita coba usungkan bahwa memang kita tidak bisa selalu ketergantungan dari luar. Memang kita harus fokus ke sumber daya lokal. Nah, kebetulan memang kalau untuk strategi kita hanya saat ini baru mencoba untuk selalu berkoordinasi, baik itu dengan vertikal maupun dengan OPD-OPD terkait, dengan kabupaten kota untuk bisa bagaimana menciptakan produk-produk lokal di Kaltim sendiri. Dan itu pun sering kita sounding di setiap pertemuan dengan tim TPID, terus dengan pertemuan dengan dinas lain. Tapi kalau untuk bagaimana strategi secara nyatanya, maksudnya secara realnya kami hanya sebatas itu saja, Mbak. Artinya masih di luar itu bukan ranah dari BPKUKM gitu? Sejauh ini sih masih belum, Mbak, karena memang ada ranahnya sendiri seperti Dinas Ketahanan Pangan. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Astri begitu. Pak Astri, tadi ada gerakan pangan murah sebagai salah satu bentuk strategi pemerintah untuk menekan inflasi. Nah, kalau Pak Astri melihat dari kacamata ekonomi, apakah subsidi ataupun intervensi pasar ini masih sangat efektifkah dalam kondisi sekarang untuk menekan inflasi atau seperti apa? Untuk jangka pendek iya. Jangka pendek iya dalam artian tadi yang terutama memperpendek jalur distribusi. Karena kalau misalnya langsung tadi sepertinya nanti mau di mana Berau, kemudian di Kubar yang harus menunggu distribusi bahan baku terutama dengan adanya pasar murah dan lain-lain itu merupakan memotong jalur distribusi untuk jangka pendek. Akan tetapi kita mau bertahan berapa lama dengan jangka pendek itu. Nah, selain melaksanakan pola jangka pendek, jangka menengahnya apa yang harus kita persiapkan, ya. Nah, salah satu hal yang paling menonjol tentunya karena ketergantungan kita terhadap sektor sumber daya alam, terutama sektor ekstraksi pertambangan, mineral maupun minyak tinggi, ya. Hilirisasinya seperti apa? Dengan adanya hilirisasi, minimal kita tidak lagi bahan baku saja, tapi bahan baku yang sudah setengah jadi lah, yang menimbulkan nilai tambah sebelum menjadi komoditas ekspor. Syukur-syukur bisa menjadi barang jadi, apapun itu bentuknya. Beberapa waktu lalu saya pernah melihat bag ya di salah satu swalayan itu jual briket. Dan mohon maaf itu dari luar. Jadi padahal bahan bakunya itu kan ada di kita gitu loh. Nah, apa yang salah di sini? Ya. Kita punya UMKM. UMKM selama ini sifatnya sporadis. Yang dikeluarkan UMKM mungkin Pak Ari tahu biasa akses permodalan. Dimudahkan akses permodalannya, tidak juga dijangkau. Ya. Nah, perbankan membuka, BI juga membuka kesempatan itu. Nah, sekarang yang memicu kita mau bergerak apa tidak. Tapi kalau kita terlalu lama dalam jangka pendek tadi, ya nanti akan terus berulang. Oh nanti ada kok dari pemerintah. Oh tadi ada kok dari pemerintah. Padahal mengandalkan subsidi ataupun juga program dari pemerintah gitu. Mengandalkan seperti itu. Padahal kalau misalnya katakan, saya tidak menyebutnya sebagai kutukan sumber daya alam ya, tapi memang itulah yang dihadapi daerah-daerah dengan sumber daya alam yang besar. Ya. Jadi ada semacam ketergantungan. Ya, kemudian tinggal bagaimana kita memilahnya. Tadi dalam hilirisasi, otomatis kan ini terbentuk lapangan kerja sektor real yang baru untuk masuk ke dalam sektor industri yang sudah jadi. Nah, sektor ini jadi rantai distribusinya otomatis kan melambat, terjadi perputaran kembali, ada serapan tenaga kerja, ada serapan terhadap teknologi, serapan modal,
yang mana paling tidak bisa menekan nilai inflasi serta mengurangi ketergantungan impor antar daerah seperti itu. Baik, apakah memang dari sisi ini tadi dikatakan jangka pendek begitu Pak ya? Ya. Artinya untuk jangka panjangnya masih menjadi pertanyaan untuk karakteristik Kalimantan Timur ya Pak, termasuk yang SDA tadi sepertinya apakah dalam tanda kutip bisa dilaksanakan dalam waktu cepat atau seperti apa begitu? Ya. Kalau dikatakan jangka waktunya seberapa cepat kita mau mengeksekusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah program ini tentunya harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ya. Salah satu yang kita ingat kalau dalam satu program pemerintah pusat adalah mengayakan sektor hilirisasi industri. Nah itu implementasinya di daerah-daerah seperti apa? Ya. Terus bagaimana dengan Kalimantan Timur yang dikatakan memiliki ekstraktif ketergantungan tinggi terhadap sumber daya, menangkap peluang tersebut sebagai hilirisasi sumber daya. Ya, jadi kalau misalnya katakan, dan kalau ini dilaksanakan ya dalam sejalan dengan program, tinggal mau atau tidak aja mengeksekusinya. Ya. Kalau misalnya katakan faktor-faktor lain kan melengkapi, tapi dorongannya passingnya itu mau apa enggak gitu loh. Kan sejalan nih, nggak mengganggu program kebijakan pemerintah pusat. Ya. Tarik garis lurus sejalan, jadi nanti ada perputaran di sana yang secara tidak langsung juga mempengaruhi perputaran ekonomi di pusat seperti itu. Apakah UMKM ini bisa masuk sebagai jembatan atau pengganti begitu untuk Bapak lihat sejauh ini? Ya sepanjang mau meningkatkan skill set bisa. Jadi tidak ada ketergantungan. Misalnya yang selama ini kan saya belum memapping lagi. Utamanya UMKM kita kan di sektor kuliner ya Pak Ari. Nah kemudian belum ke sektor lain. Karena setiap saya lakukan search itu pasti memang yang dominan sektor kuliner UMKM-nya. Nah, jadi kalau memang mau ditingkatkan, ayo sama-sama kita bergeser. Kita punya perguruan tinggi yang siap bermitra, ya sharing knowledge, ya kemudian BI dengan regulasinya pasti bisa bersinergi untuk mendorong terjadinya hilirisasi tadi. Baik, saya ingin ke Pak Ari. Pak Ari mungkin bisa menjawab juga bagaimana proses ataupun strategi untuk penguatan UMKM begitu ya, agar mungkin suatu saat nanti bisa menjadi jangka menengah atau jangka panjang dari atau jawaban dari permasalahan kita saat ini. Baik Mbak, dari penguatan UKM yang pasti dari Dinas Perindakop sendiri terus mengupayakan peningkatan standar UKM kita di Kaltim, baik itu dari segi pelatihan maupun bantuan alat yang bisa diberikan untuk bisa meningkatkan UKM-UKM tersebut. Kita juga selalu bersinergi dengan stakeholder terkait maupun BI Pak ya, terkait peningkatan baik itu dari sisi digitalisasi UKM sendiri untuk bisa bukan hanya di pasar lokal tapi bisa ke pasar ekspor. Baik, terima kasih Pak Ari. Saya ingin kembali ke Pak Bayu dari Bank Indonesia. Mungkin ada langkah strategis juga yang bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi secara jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendek yang dikatakan oleh Pak Astri tadi melalui gerakan pangan murah atau pasar begitu. Ada strategi lain yang bisa dilakukan. Ini terkait dengan perekonomian di Kalimantan Timur ya, terkait juga dengan inflasi ya. Ya pertama tadi sudah disebarkan sama Pak Astri juga Pak Ari, kita harus ada gerakan transformasi ekonomi. Bagaimana kita men-shifting yang selama ini kita tergantung kepada sektor ekstraktif itu kepada sektor-sektor lain, gitu seperti itu. Nah kita sudah mulai. Tadi saya tadi misalnya hilirisasi dari ekstraktif kita misalnya batu bara. Bagaimana bisa menjadi seperti saya kemarin ke Kutim itu misalnya dari coal menjadi metanol atau menjadi bahan-bahan lain itu sudah mulai menarik investor juga saya lihat masuk ke Kaltim. Yang kedua tadi kita mendorong UMKM. UMKM di sini bisa naik kelas istilahnya tadi Pak Ari ya Pak ya, bisa naik kelas tidak hanya. Nah itu kalau UMKM kita harapannya tadi kalau bisa makanan juga wastra dan sebagainya itu nanti kita ada istilahnya bagaimana meningkatkan kemampuan mereka baik secara digital maupun kemampuan mereka untuk bisa lebih kualitasnya lebih bagus gitu ya, sehingga bisa bersaing dengan di luar gitu ya. Itu juga kita melakukan training seperti itu ya kerjasama dengan
tentunya tidak sendiri. Nah di sisi lain UMKM bisa naik kelas tadi ya, tentunya nggak bisa ini salah satu yang menjadi kendala itu satunya permodalan. Nah kami tidak sendiri, kami dengan Pemprov, terus dengan 7 kabupaten kota di wilayah kerja Bank Indonesia Kalimantan Timur, kita mengadakan namanya Bima Etam. Bima Etam adalah business matching, itu melakukan business matching antara UMKM dengan perbankan. Kemudian juga kita tadi melakukan edukasi, literasi terkait dengan perbankan. Misalnya selama ini UMKM terkendala nih, misalnya untuk bagaimana bisa mendapat permodalan dari bank, dari perbankan sehingga usahanya bisa naik. Nah itu kita berikan mereka pelatihan, misalnya kalau BI itu punya SIAPIK. SIAPIK itu adalah bagaimana mereka membuat akuntansi sederhana. Sehingga nanti bank bisa melihat nih neraca si UMKM seperti apa, cash flow-nya, jual belinya seperti apa, sehingga bank bisa punya keyakinan, punya visibility untuk bisa memberikan kredit kepada UMKM. Kemudian juga kita ada istilahnya digitalisasi kita, ada literasi yang lain gitu ya. Misalnya nanti terkait dengan bahwa sumber pendanaan tidak dari bank, bisa juga loh dari Pegadaian juga ada. Misalnya itu juga kita memberikan pemahaman melalui literasi. Kemudian juga kalau sudah besar UMKM-nya tentunya akan terkena perpajakan. Bagaimana UMKM itu bisa memperoleh pemahaman terkait dengan perpajakan yang benar, itu yang baik. Itu. Jadi bukan pajak itu ditakut-takut, kena pajak dan sebagainya, nggak seperti itu. Nah ini tidak sendiri kita tentunya harus kolaborasi, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota dengan instansi dan OPD terkait. Kalau ini hal ini kita tentunya dengan OJK, karena OJK kan sekarang memang membawakan di perbankan seperti itu. Jadi salah satu kegiatannya seperti itu, Mbak Elma. Jadi diversifikasi ekonomi di daerah ini juga perlu begitu ya kalau dipandang begitu Pak ya. Betul. Walaupun misalnya kalau kita secara ekstraktif batu bara itu masih puluhan tahun pun nggak akan habis kalau di Kalimantan Timur, tapi tentunya kalau melihat kondisi saat ini dengan harga, kan kita sangat tergantung pada harga naik turunnya harga batu bara tentunya. Pada saat harga naik, tentunya ekonomi akan naik di Kalimantan Timur. Tapi kalau harga drop, otomatis akan turun. Ini kan terlihat pada saat rilis PDRB di BPS yang kemarin Pak tanggal 5 Mei ini kan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur agak melambat. Salah satunya memang karena adanya perlambatan di sisi penurunan harga di batu bara seperti itu. Nah ini harapannya dengan ada diversifikasi ekonomi, transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur akan tetap berjalan sesuai dengan trennya. Baik. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan tema strategi pengendalian inflasi di Kalimantan Timur. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Publika. Pemirsa, saya ingin langsung saja ke pengamat ekonomi Pak Astri. Begitu tadi disampaikan di segmen sebelumnya oleh Pak Bayu, begitu banyak program yang sudah dicanangkan ataupun juga yang sudah dilakukan untuk memitigasi. Namun untuk membangun sistem ekonomi Pak Astri, ekonomi di Kalimantan Timur yang mungkin nantinya lebih tahan terhadap inflasi, apakah sudah ada temuan ataupun data yang bisa dipaparkan seperti itu Pak Astri? Ya. Tadi kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia dan tentunya Dinas Deperindakob Provinsi Kaltim, bahwa itu merupakan langkah-langkah untuk mengakselerasi atau strategi dalam rangka mendiversifikasi ekonomi di Kalimantan Timur. Ya kita juga tidak bisa memungkiri bahwa teknologi informasi itu salah satunya adalah mengakselerasi kegiatan kita. Akan tetapi begitu kita bicara teknologi, yang terpenting adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses, ya. Jadi kita sudah mengalami pada waktu COVID-19 kemarin bagaimana akses terhadap teknologi itu sangat-sangat terbatas. Saya terkadang sampai membatalkan pada saat mahasiswa itu terlambat hanya untuk mencari sinyal. Nah, konektivitas jangkauan terhadap teknologi inilah yang perlu kita kembangkan dalam rangka mengakselerasi diversifikasi ekonomi khususnya di Kalimantan Timur. Infrastruktur terhadap teknologi diperkuat, ya. Jadi jangan sampai tadi yang sudah dilakukan Bank Indonesia, yang dilakukan teman-teman di Deperindakob hanya menjadi sebuah konsep yang berjalan di tempat, begitu ketiadaan misalnya sinyal atau infrastruktur lainnya yang mendukung tidak dapat berjalan. Nah, sehingga secara otomatis dampak yang merasakan mungkin masyarakat atau UMKM yang akan berproses. Jadi
Memang semuanya terkait, tetapi mana yang paling prioritas ini sudah disediakan tadi. Artinya langkah-langkahnya sudah ada oleh Bank Indonesia, sudah ada oleh Deperindakob. Nah, eksekusi di lapangan yang bertanggung jawab terhadap percepatan teknologi, akses dan segala macam bagaimana? Jangan sampai itu hanya misalnya nyampe Balikpapan aja, cuma nyampe Bontang misalnya. Tapi bagaimana dengan yang di Kubar, bagaimana dengan yang di Mahulu, bagaimana misalnya katakan yang di Bero, yang di pelosok. Karena UMKM itu sesuai dengan dia kan terus bergulir. Ya. Walaupun kita juga tidak menutup mata ada UMKM yang sudah berhasil dalam skala ekspor maupun juga internasional. Nah, ini merupakan satu sinergi yang memang harus diperlukan, dan yang terpenting sebenarnya melepas ego sektor sih. Yang terpenting melepas ego sektor, tapi tetap menjalankan sesuai dengan tugas yang telah dibebankan masing-masing. Seperti itu. Jadi sangat penting untuk kolaborasi antara pemerintah, provinsi, daerah dan sebagainya, Ya, begitu Pak ya? Betul. Baik, saya ingin ke Pak Ari. Pak Ari melihat yang disampaikan juga oleh Pak Asri tadi, ada teknologi, ada akses, ini menjadi beberapa langkah mitigasi ataupun juga untuk penguatan di Kalimantan Timur. Untuk UMKM sendiri, apakah dari DPPK UKM tadi selain dari penguatan ada upaya pengembangan inovasi yang sudah dilakukan? Pengembangan itu sejauh ini sudah ada sih Mbak sebenarnya. Cuman memang masih sedikit terbatas. Memang kita masih mencoba untuk melakukan pemahaman digitalisasi kepada UKM-UKM kita yang masih belum paham. Dan itu juga sejalan dengan program kegiatan kita di Renstra dan RPJMD. Bagaimana kita menguatkan digitalisasi kepada UMKM agar mereka bisa naik kelas. Dan itu sebelumnya memang dari berangkat dari pelatihan-pelatihan tersebut, memang kita sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya sudah mencoba untuk bagaimana UKM bisa terkonek di e-commerce. Contohnya kemarin sudah kita kerjasama dengan Rumah Shopee, kebetulan para UKM-UKM sudah coba kita hubungkan. Jadi tinggal UKM-nya lagi nih yang bagaimana seperti Pak Sri bilang nih, mau atau tidak untuk melakukan gebrakan ke depannya ya setelah mereka udah mendapatkan pelatihan, segala bantuan alat. Nah, itu tergantung dari UKM itu sendiri. Baik, saya ingin kembali ke Pak Bayu. Pak Bayu dari Bank Indonesia, adakah inovasi yang sudah dilakukan begitu Pak untuk menekan ataupun memantau inflasi ke depan begitu? Artinya ada mitigasi lebih awal. Betul. Terima kasih Mbak Elma. Jadi memang betul ini inflasi memang bukan hanya kerja bersama lah menjadi provinsi, OPD, BI dan seluruh instansi terkait. Nah, kita tentunya dalam kerangka 4K tadi pengendalian inflasi di TPID tentunya harus dibekali dengan kita harus selalu berinovasi. Kita harus selalu mengembangkan sesuatu bagaimana bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Salah satunya tadi sudah jelas disampaikan Pak Ari, kita ada namanya early warning system. Jadi early warning system tadi itu adalah kita memantau, kebetulan baru 4 kota IHK Pak ya. Jadi di Kalimantan Timur itu Mbak Elma, kita ada 4 kota yang dipantau IHK-nya oleh BPS, itu ada di Samarinda, Balikpapan sebelumnya. Sementara di 2024 ditambah lagi dengan Berau dan PPU. Jadi ada 4 kota IHK. Nah itu kita untuk bisa memantau perkembangan pergerakan dari komoditas penyumbang yang punya andil besar terhadap inflasi, kita mengembangkan namanya EWS. Jadi EWS tadi bisa memantau secara harian bahkan secara harian ya, bisa memantau komoditas-komoditas mana yang berpotensi akan naik ke depannya. Sehingga kami di TPID dan tentunya nanti lembaga OPD terkait juga bisa melakukan action apabila harga mulai naik dan nanti memberikan andil besar terhadap kenaikan inflasi. Nah, itu sudah jalan, itu baru di sisi kuratif Mbak. Nah, kemudian di 2025 kami mengembangkan lagi yang lebih canggih. Jadi berbasis AI, jadi nanti EWS itu kan menjadi salah satu bagian dari sistem yang baru ini, kita punya namanya Mando. Mando itu adalah sebagai mekanisme pengendalian komoditas utama. Jadi tidak hanya bersifat kuratif, pencegahan, tapi juga preventif. Artinya kita gini, misalnya akan ada beras naik nih, beras naik, akan naik. Merah nih di EWS ya Pak ya, Pak Ari, Pak Asri, merah, kemudian kita harus, kebetulan kan kita pasokan kurang, kita harus mencari keluar. Nah kita dengan Mando, kita kan tahu apakah kita akan mengambil di, misalnya pasokan kita di Sulawesi atau di Jawa Timur misalnya, kemudian dengan harga berapa, kemudian dengan transportasi apa, berapa sampai ke Kalimantan Timur, apakah ada kendala atau tidak, itu bisa kelihatan menggunakan namanya Mando. Jadi nanti, dan juga Mando itu ada command center. Jadi command center nanti akan bisa memberikan advice kepada kami di TPID
itu apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu berbasis AI, machine learning Pak. Nanti itu belajar terus itu. Nanti dia akan bisa memberikan advice, nih loh beras akan merah, kita harus melakukan tindakan dengan menambah pasokannya ngambil dari mana? Misalnya kita ngambil dari Jawa Timur, dengan Jawa Timur pemasok mana nih? Tentunya kan yang sudah punya KAD ya, makanya kita juga dorong kerjasama antar daerah, terutama di Kalimantan Timur yang tergantung sama pasokan luar, KAD menjadi sangat penting. Nah dengan yang sudah kerja KAD mana, perusahaan mana, atau misalnya dengan daerah mana, nah itu nanti kita akan kirim menggunakan transportasi apa, itu semuanya ada di Mando. Sehingga pada saat nanti dibutuhkan untuk bisa pengendalian inflasi dengan memberikan pasokan yang cukup, kita bisa mendapatkan dengan harga yang paling efisien. Dengan harga yang tidak, jadi kan namanya kalau pengendalian inflasi itu kan ada biaya ya. Dan itu tentunya dengan biaya yang bisa termitigasi lebih rendah seperti itu. Ini kita sedang kembangkan 2025 ini. Nanti bentuknya tuh nanti ada bisa di ponsel, bisa di website. Dan ini yang memegang adalah kepala daerah. Masing-masing kepala daerah akan bisa melihat daerah dia sedang seperti apa. Apakah hijau semua, artinya tidak perlu ada action dari tim pengendali inflasi. Jadi ini masih dalam tahap pengembangan ya Pak? Saat belum ini diterapkan? sudah mulai diterapkan, tapi masih bertahap. Kemarin waktu kita HLM TPID dengan provinsi, itu sudah kita launching. Baik. Itu TVRI ada kayaknya deh. Sudah mulai diterapkan begitu Sudah, ya Pak ya? Sudah, secara bertahap. Baik, itu artinya mungkin nanti untuk daerah-daerah yang agak susah aksesnya begitu seperti tadi Kabupaten Kutai Barat, kemudian ada Mahakam Ulu, ini bisa terdeteksi lebih awal begitu ya Pak? Dan kita bisa mengetahui kira-kira kebutuhan pokok atau misalnya beras itu bisa sampai ke Mahulu atau sampai ke Kubar itu dengan harga berapa. Sehingga kita bisa memperkirakan kemampuan kita untuk bisa memasok itu berapa. Seperti itu. Nah ini tentunya inovasi ini akan berkembang terus. Ya Mbak Elma ya, tidak hanya berhenti di sini, kita akan terus bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi di Kalimantan Timur dengan lebih baik. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Saya ingin ke Pak Asri. Pak Asri, melihat tadi inovasi yang sedang dikembangkan dan sudah mulai diterapkan sampai saat ini begitu. Apakah ini jadi pertanda baik untuk memitigasi inflasi yang berlanjut begitu ya, mungkin di Kalimantan Timur atau seperti apa? Ya, itu merupakan langkah strategik tentunya dan sangat komprehensif ya, yang sudah dilakukan sehingga nantinya memang dapat memitigasi, terutama dalam stabilitas ekonomi di luar kemampuan misalnya kita ketergantung terhadap ekspor luar, kemudian keadaan geopolitik, tapi paling tidak ada pengendalian preventif yang sudah dilakukan. Misalnya tadi dari distribusi, kemudian harga yang disepakati berapa, kemudian sampai jangkauannya sampai mana, itu paling tidak memotong yang terjadi selama ini, ya. Sehingga tidak lagi ada pertanyaan berapa lama sampai, kemudian kalau sampai kualitasnya seperti apa. Ya, karena kalau misalnya dalam satu distribusi begitu kualitas menurun, harga kan juga menurun. Nah, sehingga begitu harga menurun, otomatis pasokan yang seharusnya dipenuhi malah berkurang. Jadi kita apresiasi langkah yang sudah dilakukan dan memang teknologi memicu seperti itu. Nah, yang kedua tentunya adalah adanya sinergi kebijakan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, yang terutama dalam hal mitigasi kestabilan ekonomi di Kalimantan Timur. Itu menyentuh kebutuhan masyarakat secara umum. Kita tidak bicara katakan misalnya kebutuhan sekundernya, kebutuhan primernya lah dulu. Ya, di tengah tidak adanya misalnya yang sering masih terjadi kelangkaan BBM, kemudian juga rantai pasoknya seperti apa. Nah ini sinergi itu penting ya. Jadi siapa bertanggung jawab terhadap apa itu yang memang harus dilakukan. Dan tentunya apa yang ditemukan di lapangan, ya ini merupakan celah bagi untuk meningkatkan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Seperti itu. Baik. Dan pemirsa, kita sudah memasuki segmen akhir, artinya masing-masing narasumber bisa memberikan closing statement. Saya ingin kembali lagi ke Pak Asri. Pak Asri mungkin bisa menyampaikan closing statement terkait dengan rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi inflasi atau memitigasi hal ini begitu. Silakan Pak Asri. Yang pertama tentunya kita harus tetap optimis. Tadi sudah ada langkah-langkah yang dilakukan baik teman-teman di Bank Indonesia, kemudian juga di Deperindakob Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan dan mengeksekusi langkah-langkah tersebut menjadi tindakan konkret yang memang menyentuh kehidupan masyarakat secara umum. Ya memang kalau misalnya katakan kita berbicara di rumah tangga konsumen itu terbatas, tapi begitu katakan yang berpendapatan menengah seperti apa. Jadi
bukan berarti kebijakan jangka pendeknya tidak bagus, tapi mau sampai kapan? Tadi langkah-langkahnya sudah sangat strategis dan ini harus didukung oleh sebuah pihak dengan proporsional masing-masing. Seperti itu. Baik. Selanjutnya silakan Pak Ari Priyono, apa yang ingin disampaikan Pak? Baik Mbak. Yang pasti untuk masyarakat tidak usah panik buying, itu udah pasti. Karena memang kalau dari pemerintah sendiri kita terus mengupayakan bagaimana pasokan maupun harga itu bisa sesuai dengan regulasi. Dan tidak ada henti-hentinya kita terus akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait maupun vertikal, baik dengan BI sekalipun, dengan kementerian, kita terus mengupayakan bagaimana kita terus pasokan di Kaltim ini bisa terpenuhi, tercukupi, sehingga tidak ada yang namanya panik buying, Mbak. Baik, silakan Pak Bayu mungkin juga menyampaikan kepada masyarakat bagaimana cara bisa terlibat juga Pak ya untuk menekan inflasi Ya, ini. betul. Terima kasih Mbak Elma. Jadi untuk pengendalian inflasi ini tidak hanya tugas dari TPID sebagai ujung tombak dari tim pengendalian inflasi, tapi juga menjadi tugas kita bersama. Kata kuncinya adalah di sinergi dan kolaborasi. Tidak kolaborasi antar instansi, pemerintah daerah, tapi juga masyarakat. Tadi sudah disampaikan, kita tidak usah panik buying. Percayalah bahwa tim pengendalian inflasi akan berusaha untuk mengendalikan harga sehingga masih tetap terjangkau oleh masyarakat di Kalimantan Timur. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber pada hari ini. Yang pertama tadi Pak Bayu Adi Ardianto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur. Kemudian ada Pak Ari Priyono, Analis Perdagangan Ahli Pertama dari DPPK UKM Kaltim. Dan terakhir ada Pak Asri Yulidar Abbas, Pengamat Ekonomi dari UGM Samarinda. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada dialog hari ini. Dan pemirsa, seperti yang disampaikan oleh seluruh narasumber hari ini adalah inflasi ini sebetulnya adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan ataupun juga ditakutkan ketika dipersiapkan dengan sangat baik atau matang oleh pemerintah. Dan sampai saat ini pun pemerintah sudah bekerja keras memberikan berbagai strategi baik itu jangka pendek hingga jangka panjang, dan juga masyarakat diharapkan kolaborasi secara bersama tidak hanya dari sisi pemerintah saja tapi juga masyarakat diperlukan perannya agar tidak panik buying dan bisa menjaga kestabilan ekonomi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dan demikian dialog publika pada hari ini. Saya Elma Pratiwi mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.